Aroma kopi Arabica yang mahal dan harum menguar di ruang makan kami yang luas, berpadu dengan wangi kroasang almond yang baru kupanggang. Pagi yang sempurna, di rumah yang sempurna, dengan kehidupan yang tampak sempurna. Aku, Arini Wijaya, tersenyum lembut sambil menuangkan kopi ke cangkir porselen milik Bima, suamiku. Hati-hati, Mas, masih panas, kataku, suaraku terdengar begitu lembut, begitu penuh perhatian. Bima, yang duduk di seberang meja marmer seharga ratusan juta, hanya bergumam. Matanya terpaku pada tablet di tangannya, membaca berita bisnis. Atau mungkin, membaca pesan dari dia. Senyumku tak goyah. Nanti malam ada pertemuan dengan klien dari Jepang, jangan lupa. Jas warna navy kesukaan Mas sudah Embok siapkan di kamar ganti, lanjutku, memainkan peranku sebagai istri pendukung yang sempurna. Jawabnya lagi. Singkat, Arini, sepertinya akhir pekan ini aku harus ke Surabaya lagi. Ada audit mendadak di kantor cabang. Disinilah letak kebohongannya. Surabaya. Kota itu sekarang menjadi sandi untuk pertemuannya dengan perempuan itu. Gunditnya. Istri yang dia nikahi diam-diam di lain kota, berharap aku tak akan pernah tahu. Lagi, Mas? Kasihan sekali suamiku ini, sibuk terus. Aku bangkit, berjalan menghampirinya, dan memijat pelan bahunya yang kaku. Jaga kesehatan, ya. Jangan sampai sakit. Bima tampak sedikit terkejut dengan kelembutan ekstra dariku. Beberapa bulan terakhir, aku memang sengaja menjadi lebih baik, lebih melayani, lebih penurut. Dia mengira aku sedang berusaha menjadi istri yang lebih baik untuknya. Dia mengira aku bahagia. Bodoh. Dia tidak tahu bahwa setiap sentuhanku kini terasa dingin, bahkan saat aku tersenyum paling manis. Dia tidak tahu bahwa di balik tatapan penuh cinta ini, ada sepasang mata elang yang mengawasinya, menghitung setiap detik, setiap kebohongan, setiap rupiah yang dia curi dariku. Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang pernikahan rahasia itu. Pernikahan yang digelar 6 bulan lalu di sebuah hotel paling elit di Surabaya. Pesta mewah yang menghabiskan miliaran rupiah. Uangku. Aku tahu tentang mahar berlian Marquise cut 10 karat yang dia berikan pada pelakor itu. Berlian yang dia beli menggunakan kartu kredit unlimited yang kuberikan atas namaku. Aku tahu tentang bulan madu mereka ke Spanyol. Bukan hanya berdua, tapi dia memboyong seluruh keluarga besar perempuan itu. Ibu, ayah, dan adik-adiknya, semua berpesta pora di Madrid dan Barcelona. Menggunakan uangku. Uang istri sahnya yang sedang sibuk mengurus perusahaan di sini, mengira suaminya sedang bekerja keras. Sungguh ironis. Pria yang dulu kutemui sebagai staf rendahan di divisi keuangan, pria yang datang padaku hanya dengan pakaian yang melekat di badan, kini merasa seperti raja. Aku ingat jelas hari itu. Bima yang dulu. Pria sederhana, baik, perhatian, penyabar, dan penuh kasih. Aku jatuh cinta pada kebaikannya, bukan pada hartanya, karena dia memang tak punya apa-apa. Akulah yang punya segalanya. Dan karena cinta, aku mengangkatnya. Kuberi dia jabatan tinggi di perusahaanku, kuberi dia akses ke duniaku, kuberi dia kemewahan yang tak pernah dia impikan. Dan seperti klise murahan, kemewahan itu meracuninya. Dia lupa siapa dirinya. Dia menjadi sombong, arogan, dan semaunya sendiri. Dia mengira aku, Arini Wijaya, CEO dari Wijaya Corp, adalah wanita bodoh yang bisa dia kelabui dengan mudah. Dia salah besar. Mas, panggilku lagi, kali ini dengan nada manja yang sengaja ku buat-buat. Dia akhirnya mengangkat wajah dari tabletnya. Ya, sayang. Aku hanya ingin bilang, aku cinta sekali sama Mas. Aku mencium pipinya. Pipinya tegang. Dia merasa bersalah? Atau dia merasa jijik karena harus berpura-pura di depanku setelah semalaman mungkin bertukar pesan mesra dengan istrinya yang lain? Aku tidak peduli. Aku juga cinta kamu, Arini, katanya. Suaranya datar. Kebohongan yang sangat payah. Aku tersenyum, senyum yang menyimpan ribuan pisau. Habiskan kopinya. Nanti dingin. Aku kembali ke tempat dudukku, mengunyah kroasangku dengan elegan. Di balik ketenanganku, otakku bekerja lebih cepat dari superkomputer. Aku sudah punya semua bukti.
Laporan lengkap dari detektif swasta terbaik di negeri ini. Foto-foto pesta pernikahan itu. Rekaman video bulan madu mereka. Salinan transfer dana ke rekening perempuan itu dan keluarganya. Semuanya tersimpan rapi di brankas digital yang hanya bisa diakses olehku. Aku bisa menghancurkannya sekarang. Detik ini juga. Tapi aku menunggunya. Aku menunggunya mengaku. Aku ingin memberinya kesempatan untuk berlutut di kakiku, memohon maaf atas pengkhianatan ini. Aku menunggu dia sadar siapa yang telah dia sakiti. Namun, hari itu tak kunjung tiba. Dia semakin tenggelam dalam kebohongannya, semakin nyaman dengan kehidupan gandanya. Dia pikir aku terlalu sibuk dengan bisnis, terlalu naif untuk menyadari. Baiklah. Jika dia tidak mau mengaku, aku akan memberinya pertunjukan. Aku sudah menyusun rencanaku. Sebuah rencana besar yang akan meruntuhkan dunianya tepat di saat dia merasa berada di puncak. Aku melirik ponselku yang tergeletak di meja. Sebuah pesan masuk dari detektifku. Subjek, Rania, positif hamil. Perkiraan usia 8 minggu. Jantungku berdebar kencang, bukan karena sakit, tapi karena antisipasi. Ini dia. Bom waktu yang kutunggu-tunggu. Kehamilannya adalah awal dari akhir mereka. Aku sengaja menunggu. Aku akan biarkan dia menikmati kehamilannya. Aku akan biarkan Bima merasa di atas angin karena akan memiliki ahli waris, sesuatu yang belum bisa kuberikan padanya, bukan karena aku tidak bisa, tapi karena aku menundanya. Aku akan biarkan mereka merencanakan persalinan di rumah sakit termewah. Aku akan biarkan mereka memilih nama bayi, membeli semua perlengkapan mahal. Dan tepat di hari persalinan itu, saat si pelakor itu berjuang antara hidup dan mati, saat Bima merasa cemas sekaligus bahagia menanti anaknya. Saat itulah aku akan mengakhiri permainan ini. Aku akan menarik semuanya. Asetku, rumahku, mobilku, uangku. Aku akan memblokir setiap kartu, setiap rekening. Aku akan memecatnya dari perusahaan, memastikan tidak ada satupun koneksi bisnisku yang mau membantunya. Aku akan mengembalikannya ke keadaan semula. Miskin, hancur, dan tak punya apa-apa. Kamu terlihat bahagia pagi ini, Rin, kata Bima, menyentakkan lamunanku. Dia sudah selesai dengan sarapannya dan kini menatapku. Aku tersenyum, kali ini senyumku tulus. Senyum kemenangan. Tentu saja, Mas. Aku sangat bahagia, kataku, karena aku tahu semua akan indah pada waktunya. Bima mengernyit, tidak mengerti maksudku. Dia tidak perlu mengerti. Dia berdiri, merapikan dasinya. Aku menghampirinya, membantunya memakai jas navinya. Hati-hati di jalan, Mas, bisikku di dekat telinganya. Ingat, semua yang Mas miliki saat ini adalah milikku. Dia tertawa kecil, mengira aku bercanda. Tentu saja, sayang. Apa yang jadi milikmu, jadi milikku juga, kan? Bukan. Apa yang jadi milikku, tetap milikku. Dan apa yang jadi milikmu? Aku menjeda, menatap matanya dalam-dalam. Juga milikku. Aku melepaskannya dengan ciuman di bibir. Bibir seorang pengkhianat. Dia pergi dengan mobil mewah yang kuberikan. Aku memperhatikannya dari jendela kaca raksasa kami sampai mobil itu menghilang di balik gerbang. Senyumku langsung lenyap. Wajahku mengeras. Aku mengambil ponselku dan menelepon asisten pribadiku. Sandra, siapkan rapat dengan tim legal kita. Segera, permainan baru saja dimulai. Dan aku, Arini Wijaya, tidak pernah kalah. Ruang rapat di lantai 30 gedung Wijaya Corp terasa dingin dan senyap. Hanya suara AC berdesis pelan dan ketukan pulpen Pak Handoko, kepala tim legal perusahaanku, di atas map kulit tebal. Sandra, asisten pribadiku, berdiri kaku di sudut ruangan, wajahnya pias namun profesional. Wajahku, sebaliknya, tenang. Aku menyesap Earl Grey tea dari cangkirku, membiarkan keheningan menggantung selama beberapa saat setelah aku selesai berbicara. Jadi, saya ulangi untuk memastikan, Bu Arini, Pak Handoko akhirnya bersuara, kacamatanya sedikit diturunkan. Ibu ingin menarik semua aset bersama, mengalihkan seluruh kepemilikan saham atas nama ibu ke sebuah blind trust baru, mencabut semua fasilitas dan power of attorney atas nama Pak Bima.
dan menyiapkan surat pemecatan serta gugatan cerai, tapi ditahan dulu. Aku meletakkan cangkirku. Anda tidak salah dengar, Pak Handoko. Semuanya. Saya ingin dia tidak punya akses ke Rp1 pun uang saya saat saya memberi aba-aba. Lakukan secara senyap. Bertahap. Saya tidak ingin dia curiga. Pak Handoko, pengacara kawakan yang sudah mengabdi pada keluargaku selama puluhan tahun, menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ada kekaguman, tapi juga kekhawatiran. Arini, panggilnya, kali ini lebih personal. Ini langkah besar. Ini bukan sekadar perceraian, ini penghancuran total. Kamu yakin tidak mau kita coba mediasi dulu? Panggil Bima, kita bicarakan baik-baik. Aku tertawa. Tawa yang dingin dan singkat. Baik-baik? Setelah dia menikahi perempuan lain dengan uang saya, membiayai bulan madu mereka keliling Spanyol dengan uang saya, dan sekarang, perempuan itu hamil. Hamil? Apa yang bisa dibicarakan baik-baik, Om? Panggilan, Om, itu membuat Pak Handoko terdiam. Saya sudah menunggu dia mengaku, Om. Berbulan-bulan. Saya menunggunya meminta maaf. Tapi dia tidak melakukannya. Dia malah semakin asyik dengan kebohongannya, mengira saya bodoh. Dia pikir saya hanya istri pajangan yang sibuk shopping dan arisan. Wajahku mengeras. Dia lupa, perusahaan ini bisa sebesar sekarang karena siapa. Dia lupa, dia itu siapa sebelum saya. Saya mengerti, kata Pak Handoko, akhirnya mengangguk. Tim kami akan segera bekerja. Kami akan mulai dengan audit internal di semua divisi yang dia pegang. Kita akan cari celah terkecil sekalipun. Untuk pengalihan aset, kita lakukan perlahan agar tidak terdeteksi oleh sistem perbankan. Ini akan memakan waktu beberapa bulan. Sempurna, kataku. Kita punya waktu. Saya tidak mau terburu-buru. Saya mau eksekusinya sempurna. Van? Aba-aba, itu akan Ibu berikan? Tanya Sandra, suaranya sedikit bergetar. Aku tersenyum tipis. Saat pelakor itu mau melahirkan, Sandra. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya berada di puncak kebahagiaan, lalu saya cabut fondasinya dalam 1 detik. Bima pulang malam itu dengan sebuket besar mawar pink. Wajahnya tampak lelah, tapi dia berusaha tersenyum saat melihatku menyambutnya di pintu utama. Maaf ya, sayang. Meeting dengan klien Jepang tadi alot sekali, katanya, sebuah kebohongan yang sudah sangat kukenali. Jejak parfum murah yang samar, bukan parfumku, bukan juga parfumnya, tercium tipis saat dia mencium keningku. Pasti dia mampir dulu di apartemen lainnya sebelum pulang. Nggak apa-apa, Mas. Mas pasti capek. Aku mengambil tas kerjanya, memainkan peranku dengan sempurna. Mawar yang cantik sekali. Terima kasih. Akhir pekan ini aku jadi ke Surabaya, ya. Auditnya ternyata lebih rumit dari dugaan, katanya lagi sambil melonggarkan dasi. Iya, Mas, nggak apa-apa. Pekerjaan, kan, nomor 1. Aku membantunya melepaskan dasi, jari-jariku sengaja bergerak sensual di lehernya. Aku siapkan koper Mas, ya? Mau bawa baju berapa hari? Dia tampak lega. Sangat lega. 3 hari cukup, kayaknya. Malam itu, aku melayaninya. Aku menjadi istri yang paling dia inginkan. Aku memasak makan malam kesukaannya, mendengarkan semua keluh kesahnya, yang penuh kebohongan, tentang pekerjaan, dan menemaninya di kamar tidur. Dia tertidur pulas setelahnya, mendengkur pelan. Lelah setelah bekerja keras. Aku, sebaliknya, terjaga. Aku memandangi wajahnya di bawah temaram lampu tidur. Wajah pria yang dulu kucintai dengan tulus. Pria yang dulu baik dan penyabar. Kemana perginya Bimaku yang dulu? Apa dia sudah mati terkubur tumpukan uang dan kesombongan? Rasa sakit itu masih ada, tentu saja. Pengkhianatan selalu menyakitkan. Tapi rasa sakit itu sudah tertutup oleh sesuatu yang lebih besar, kemarahan yang dingin dan kalkulasi yang matang. Kamu sendiri yang memilih ini, Mas, bisikku pada pria yang tertidur itu. Jumat pagi, aku membantunya berkemas. Kumasukkan kemeja-kemeja terbaiknya. Jangan lupa oleh-oleh spikunya, ya, Mas, kataku sambil tersenyum manis.
Pasti, sayang. Dia menciumku, ciuman yang terasa hampa. Aku mengantarnya sampai teras. Mobil sedan mewah, milikku, sudah menunggunya. Hati-hati di jalan, Mas. Aku bakal kangen banget, ujarku, nyaris terdengar tulus. Dia tersenyum lebar, senyum seorang pria yang merasa berhasil menipu istrinya. Dia melambai dan mobil itu melaju. Begitu mobilnya hilang dari pandangan, senyumku lenyap. Aku berbalik, masuk ke dalam rumah. Sandra, panggilku lewat intercom. Bagaimana laporan dari Surabaya? Sudah masuk, Bu. Detektif kita mengirim foto baru. Aku duduk di ruang kerjaku. Layar besar di depanku menyala, menampilkan email dari detektifku. Foto-foto Bima dan Rania, si pelakor itu, di sebuah mal mewah di Surabaya. Mereka tampak bahagia. Rania, dengan perut yang mulai sedikit membuncit, menunjuk-nunjuk perlengkapan bayi di etalase toko high-end. Bima mengusap perut itu dengan sayang. Mereka tertawa. Tertawalah, batinku. Tertawalah selagi kalian bisa. Bersenang-senanglah dengan uangku. Beli semua yang kalian inginkan. Aku melihat rincian tagihan kartu kredit unlimited atas nama Bima yang masih terhubung ke rekening utamaku untuk saat ini. Puluhan juta dihabiskan dalam 1 jam untuk kereta bayi, tempat tidur bayi, dan pakaian-pakaian mungil yang harganya selangit. Nikmati semua kemewahan itu. Rumah sakit paling mahal sudah kalian pesan, kan? Aku membaca laporan detektif. Ya, Rania sudah memesan kamar VVIP paling mahal di rumah sakit swasta termewah di kota itu. Dia ingin melahirkan seperti seorang ratu. Bagus, gumamku. Sangat bagus. Aku menutup email itu dan beralih ke dokumen legal yang dikirimkan Pak Handoko. Draft pengalihan aset. Satu persatu, aku menandatanganinya secara digital. Setiap tanda tangan adalah satu langkah mendekati kehancurannya. Aku sengaja menjadi lebih baik, lebih manis, lebih perhatian. Agar Bima semakin lengah. Agar dia semakin merasa aman dalam perselingkuhannya. Aku biarkan dia terbang tinggi. Semakin tinggi dia terbang membawa pelakornya, semakin mudah aku melihatnya. Dan semakin keras suara jatuhnya nanti. Permainan ini masih panjang. Dan aku adalah ratu yang mengendalikan semua bidaknya. 7 bulan berlalu bagaikan satu tarikan napas panjang yang tertahan. Di luar, musim berganti. Di dalam diriku, kebencian telah mengkristal menjadi berlian yang tajam dan sempurna. Perut Rania semakin membesar di Surabaya, seiring dengan egonya. Dan di Jakarta, senyumku semakin lebar dan manis, seiring dengan menipisnya kesabaran Bima terhadap drama kehamilan istri mudanya. Aku telah menjadi aktris terbaik di panggung sandiwara yang kubuat sendiri. Sayang, kamu baik sekali, kata Bima suatu malam, sekitar sebulan sebelum hari H dia baru saja pulang dari perjalanan bisnis 3 harinya. Wajahnya kuyu, tampak jelas dia lelah meladeni tuntutan perempuan hamil. Aku sedang menyajikan sup buntut favoritnya. Aroma rempahnya memenuhi ruang makan. Tentu saja aku baik, Mas. Kamu suamiku. Aku mengusap pipinya. Justru aku yang khawatir. Mas terlihat capek sekali. Proyek di Surabaya itu pasti berat sekali, ya? Wajahnya langsung berubah. Rasa bersalah, atau mungkin jengkel, melintas sekilas. Ah, ya berat sekali, Rin. Auditnya tidak selesai-selesai. Banyak masalah. Tentu saja berat, batinku. Meladeni 2 istri di 2 kota berbeda. Apalagi yang satu sedang hamil besar dan menuntut. Aku baru saja transfer dana lagi ke rekening Mas, kataku lembut, seolah itu hal sepele. Aku lihat tagihan kartu kredit Mas bulan ini besar sekali. Pasti banyak biaya operasional tak terduga di sana, ya? Enggak apa-apa, pakai saja. Yang penting pekerjaan Mas lancar. Mata Bima terbelalak. Dia mengecek ponselnya, melihat notifikasi transfer. Jumlahnya fantastis. Cukup untuk membeli 1 unit apartemen studio. Dia menatapku, mencari-cari. Mungkin dia mencari tanda curiga. Tapi yang dia temukan hanyalah wajah istri yang lugu, penuh dukungan, dan bodoh. Arin, dia tampak kehilangan kata-kata. Terima kasih, sayang. Aku janji, setelah proyek ini selesai,
Aku akan ambil cuti panjang. Kita liburan berdua. Kemanapun kamu mau. Aku nggak butuh liburan, Mas. Aku cuma butuh Mas di sini. Aku tersenyum. Tapi kalau Mas harus kerja keras di luar kota demi masa depan kita, aku dukung penuh. Bima memelukku erat. Sangat erat. Kamu memang istri terbaik, Rin. Aku memejamkan mata di bahunya. Bukan, Bima. Aku bukan istri terbaik. Aku adalah algojo yang sedang mengasah kapaknya. Uang yang baru saja kutransfer adalah umpan terakhir. Umpan terbesar. Detektifku melaporkan bahwa Rania, di usia kehamilan 8 bulan, tiba-tiba menginginkan rumah baru. Dia tidak mau lagi tinggal di apartemen mewah yang kusuakan atas nama Bima. Dia ingin rumah dengan halaman, dengan kolam renang. Rumah yang pantas untuk menyambut putra mahkota, Wijaya. Dan Bima, yang sudah terlanjur basah, terpaksa menurut. Uang transferan dariku itu langsung dia gunakan sebagai uang muka KPR rumah mewah atas nama Rania di kawasan elit Surabaya. Dia pikir dia pintar, menyamarkan pembelian itu lewat KPR agar tidak terlalu mencolok di laporan keuanganku. Dia tidak tahu bahwa bank tempat dia mengajukan KPR itu adalah salah satu anak perusahaan Wijaya Corp. Dia tidak tahu bahwa direktur bank itu adalah orang kepercayaanku. Permohonan KPR-nya disetujui dalam hitungan jam. Bima merasa dia adalah raja. Dia berhasil memiliki segalanya. Istri kaya yang bodoh di Jakarta, dan istri muda yang cantik di Surabaya yang sebentar lagi memberinya anak. Dia tidak tahu, tanda tangannya di dokumen KPR itu adalah tanda tangan di atas surat kehancurannya sendiri. Rumah itu, seperti semua aset lainnya, akan menjadi milikku. Sementara Bima sibuk menina-bobokkan pelakornya, aku sibuk memindahkan bidak-bidak caturku. Semua sudah siap, Bu Arini. Pak Handoko melaporkan dalam pertemuan rahasia kami yang terakhir. Kali ini kami bertemu di Safe House yang tidak diketahui siapapun. 99%, katanya. Semua saham Wijaya Corp atas nama ibu sudah aman di Blind Trust. Semua properti, termasuk rumah utama, rumah yang baru dibeli di Surabaya itu, dan 3 unit apartemen lain, sudah beralih ke pemilikan. Bagaimana dengan tim eksekusi? Tanyaku dingin. Tim penarikan aset liasing sudah standby 24 jam. Mereka memegang duplikat kunci semua kendaraan yang terdaftar atas nama Pak Bima atau perusahaan yang dia pakai. 3 mobil di Jakarta, 2 di Surabaya. Tim I. Siap. Dalam 1 detik, semua akses Pak Bima, email kantor, server, rekening gaji, akses gedung, akan terputus. Tim pengamanan. Pengawal pribadi ibu sudah kami tambah. 2 akan menjaga rumah di Jakarta, 2 lagi sudah terbang ke Surabaya. Mereka akan standby di lobi rumah sakit yang ibu tunjuk. Mereka yang akan menyerahkan surat-suratnya. Surat apa saja? Surat pemecatan, surat gugatan cerai, dan surat penyegelan rumah. Aku mengangguk puas. Dan ban. Semua kartu kredit atas namanya akan terblokir serentak pukul 001 di hari H. Rekening tabungan bersama sudah lama kami kosongkan. Rekening gajinya hanya tersisa saldo untuk membayar kopi. ATM-nya akan ditelan mesin jika dia mencoba. Sempurna. Semuanya telah diatur. Sebuah operasi militer yang senyap dan mematikan. Kini, aku hanya perlu menunggu satu hal. 1 panggilan telepon. Laporan terakhir dari detektifku, Rania sudah mulai merasakan kontraksi palsu. Perkiraan lahirnya, HPL, tinggal seminggu lagi. Bima sudah mengajukan cuti darurat padaku. Alasannya, proyek audit di Papua yang mendadak. Tentu saja, Mas, kataku, sambil membantunya mengemasi koper. Kali ini, aku memasukkan lebih banyak pakaian santai. Aku tahu dia tidak akan ke Papua. Jaga diri baik-baik, ya. Semoga lancar. Pasti, sayang. Doakan aku, ya. Dia mencium keningku, ciuman seorang pembohong ulung. Selalu, bisikku. Saat mobilnya meninggalkan gerbang rumah kami di Jakarta untuk terakhir kalinya, meski dia belum tahu itu, aku menekan nomor Sandra. Sandra, kataku. Mulai hari ini, awasi ponsel Bima.
Awasi detektif di Surabaya. Aku mau laporan real time. Detik saat perempuan itu masuk ruang persalinan, aku mau tahu. Baik, Bu. Aku menutup telepon dan menatap langit Jakarta yang mendung. Persis seperti suasana hatiku. Hitungan mundur telah dimulai. Ponselku bergetar tepat pukul 3 pagi. Getaran singkat di atas meja nakas mahoni di samping tempat tidurku. Bima tidak ada, tentu saja. Dia sedang berada di Papua, dan aku tidur sendirian di kamar kami yang luas dan dingin. Aku tidak tidur. Aku sudah terjaga sepanjang malam, menatap langit-langit, menunggu. Pesan itu dari Sandra. Singkat dan padat. Subjek, Rania, masuk RS. Kontraksi hebat. Sudah di kamar VVIP. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Perang selama berbulan-bulan dalam diam, pertunjukan sandiwaraku, semua perencanaan rumit itu, akan bermuara pada hari ini. Aku bangkit dari tempat tidur. Tidak ada rasa gugup. Hanya ada ketenangan yang dingin dan mematikan. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahku. Aku menatap pantulanku di cermin. Mata Arini yang dulu penuh cinta kini telah tiada, digantikan oleh mata seorang ratu yang siap merebut kembali singgasananya. Selamat menikmati saat-saat terakhirmu, Bima, gumamku pada pantulan di cermin. Aku tidak langsung memberi perintah. Rencana harus sempurna. Aku ingin Bima merasakan puncak kebahagiaan terlebih dahulu. Aku ingin dia memegang bayi itu. Aku menyeduh teh chamomile dan duduk di balkon apartemenku, menatap Jakarta yang mulai menggeliat. Aku menunggu. Pukul 7.30 WIB, Rumah Sakit Elit, Surabaya. Bima merasa seperti raja dunia. Dia duduk di sofa kulit empuk di dalam kamar VVIP yang lebih mirip suite hotel presiden. Rania sedang didorong ke ruang bersalin, dia menjerit-jerit manja, tapi Bima tahu itu semua sepadan. Mas, nanti bayinya harus yang terbaik ya. Susunya, bajunya. Aku nggak mau dia pakai baju lokal, pekik Rania di antara kontraksi. Iya, sayang. Tenang. Semua sudah Mas siapkan. Bima menenangkan, hatinya membuncah bangga. Dia akan menjadi seorang ayah. Ayah dari seorang putra. Ahli warisnya. Dia melirik ponselnya. Ada pesan yang belum dibaca dari Arini, dikirim tengah malam. Mas, jaga kesehatan di Papua. Aku di sini baik-baik saja. Love you. Bima tersenyum miring. Bodoh. Wanita itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu naif. Dia tidak sadar bahwa suaminya sedang menorehkan sejarah baru. Permisi, Pak Bima, seorang perawat senior masuk dengan ramah. Dokter bilang pembukaannya cepat. Sebentar lagi, Bapak boleh masuk untuk menemani. Bagus. Lakukan yang terbaik. Saya tidak mau istri saya kesakitan, katanya dengan nada memerintah. Soal biaya, jangan khawatir. Beri yang paling mahal, yang terbaik. Paham? Baik, Pak. Tentu, Pak. Bima tertawa dalam hati. Hidup ini indah. Dia memiliki istri kaya yang bodoh di Jakarta sebagai mesin ATM-nya, dan istri muda yang cantik di Surabaya yang memberinya keturunan. Dia telah memenangkan permainan ini. Pukul 8.45 WIB, ruang bersalin. Selamat, Pak. Putranya lahir. Sehat, tampan sekali, seru dokter. Bima meneteskan air mata. Dia melihat bayi merah yang sedang dibersihkan itu. Anaknya. Darah dagingnya. Dia memotong tali pusar dengan tangan bergetar. Jagoan Papa? Bisiknya. Dia merasa lengkap. Dia adalah pria sukses. Dia kaya. Dia seorang ayah. Dia tak terkalahkan. Pukul 8.46 WIB, Penthouse, Jakarta. Ponselku bergetar lagi. Laporan dari detektifku yang menyamar sebagai staf kebersihan di RS itu. Bayi lahir. Laki-laki. Subjek, Bima, sedang menangis bahagia. Inilah saatnya. Puncak kebahagiaan. Titik tertinggi sebelum jatuh ke jurang terdalam. Aku mengangkat gagang telepon amanku, menekan nomor Pak Handoko. Pagi, Om. Pagi, Arini. Saya sudah menunggu. Eksekusi, kataku, suaraku datar. Sekarang. Laksanakan. Telepon ditutup.
Aku berdiri, berjalan ke ruang kerjaku. Aku menyalakan layar monitor raksasaku yang terhubung ke sistem internal Wijaya Corp. 1 detik. Nama Bima Pratama, Direktur Operasional, masih hijau. 2 detik. Aku menekan tombol refresh. Namanya berubah menjadi merah. Akses ditolak. 3 detik. Aku refresh lagi. Namanya hilang. Lenyap dari sistem. Seolah dia tidak pernah ada. Aku tersenyum. Operasi militer telah dimulai. Di Ban, tim IT telah menekan tombol freeze di semua rekening yang terhubung dengannya. Di perusahaan leasing, tim eksekusi sudah menyalakan mesin truk derek mereka menuju rumah sakit dan rumah baru di Surabaya. Di ponsel Bima, kartu kredit virtual dan e-wallet yang terhubung ke perusahaanku menguap begitu saja. Permainan berakhir. Pukul 9.15 WIB Administrasi RS, Surabaya. Setelah mencium kening Rania dan bayinya, Bima berjalan keluar dari kamar VVIP dengan dada membusung. Seorang staf administrasi menghampirinya dengan senyum manis dan sebuah tablet. Sekali lagi selamat, Pak Bima. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa, kata staf itu. Sesuai prosedur, kami perlu menyelesaikan administrasi untuk paket persalinan VVIP Deluxe dan perawatan suite presidennya. Total deposit awal? Bima mengibaskan tangannya, tertawa kecil. Nggak perlu sebut angkanya, Mbak. Saya tahu itu mahal. Ini, katanya, dengan sombong mengeluarkan kartu kredit Black Card tak terbatas yang kuberikan padanya. Gesek saja. Unlimited itu. Staf itu mengambil kartu itu, tersenyum, dan menempelkannya ke mesin EDC. Beep, beep, beep. Senyum staf itu sedikit memudar. Maaf, Pak. Ditolak. Alis Bima bertaut. Apa? Nggak mungkin. Jaringannya jelek kali. Coba lagi. Staf itu mencoba lagi. Masih ditolak, Pak? Bima mulai jengkel. Itu kartu unlimited. Coba gesek, jangan di-tap. Staf itu menggesek kartu hitam itu. Ditolak. Connection error? Bukan, Pak. Tulisannya, declined by issuer. Kartu diblokir. Wajah Bima memerah. Sombongnya berganti jadi malu. Mustahil. Arini baru transfer saya. Oke, pakai yang ini. Dia merogoh dompetnya lagi, mengeluarkan kartu Platinum Visa, juga dariku. Staf itu menggeseknya. Ditolak, Pak. Sama. Pakai debit saya, bentaknya, mulai panik. Dia menyerahkan kartu debit dari rekening gaji perusahaan. Staf itu memasukkannya ke mesin. Mengetik jumlah. Menunggu. Maaf, Pak. Saldo tidak mencukupi. Dunia Bima serasa berhenti berputar. Saldo apa? Teriaknya, membuat beberapa orang di lobi menoleh. Gaji saya baru masuk kemarin. Di sini tertulis, saldonya, maaf, Rp37.000, Pak, kata staf itu, kini menatap Bima dengan curiga. Enggak mungkin. Sistem kalian error. Bima merampas ponsel mahalnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia membuka aplikasi mobile bankingnya. Login gagal. User ID atau password salah. Dia mencoba lagi. Login gagal. Akun Anda diblokir. Silakan hubungi cabang terdekat. Keringat dingin mulai membanjiri pelipisnya. Sistem error. Pasti error, teriaknya. Dia mencoba membuka email kantornya untuk menelepon bagian keuangan Wijaya Corp. Akun tidak ditemukan. Enggak. Bima terduduk di kursi lobi. Napasnya terengah-engah. Staf administrasi tadi kini menatapnya tanpa senyum. Pak Bima, tagihan rumah sakit ini harus dibayar. Jika tidak, kami tidak bisa memindahkan istri dan bayi Bapak ke kamar rawat inap VVIP. Mereka akan tetap di ruang observasi. Saya? Bima kebingungan. Dia melihat sekeliling. Orang tengah memandangnya. Pria yang beberapa menit lalu adalah raja, kini tampak seperti pengemis. Pikirannya buntu. Dia tidak bisa menghubungi bank. Dia tidak bisa menghubungi kantor. Hanya ada satu orang yang bisa dia hubungi. Satu-satunya orang yang selalu menyelamatkannya. Dengan tangan gemetar hebat, Bima mencari nama, Arini, istriku, di kontaknya. Dia menekan tombol panggil.
Di penthouseku di Jakarta, ponsel yang kuhususkan untuk Bima bergetar di atas meja kaca. Nama, Bima, suamiku, tertera di layar. Panggilan itu menjerit-jerit putus asa di ruangan yang sunyi. Sekali, dua kali. Aku menatapnya. Aku membiarkannya berdering. Aku membayangkan wajahnya yang pias, keringat dinginnya, kesombongannya yang luntur digantikan kepanikan. Aku mengangkat cangkir tehku, menyesapnya perlahan. Manis sekali. Telepon itu berhenti berdering, lalu menyala lagi. Panggilan kedua, ketiga, keempat. Dia pasti sedang menggila. Aku mengambil ponsel itu, menatapnya, lalu menekan tombol silent. Aku tidak akan mengangkatnya. Belum. Permainan ini baru saja dimulai. Di lobi rumah sakit Surabaya, Bima nyaris gila. Angkat, Rin. Angkat, desahnya, tangannya gemetar hebat. Voicemail. Lagi. Staf administrasi itu menatapnya dengan pandangan dingin. Pak Bima, Bapak harus menyelesaikan administrasi ini. Atau setidaknya, membayar uang jaminan. Jika tidak, istri dan anak Bapak tidak bisa kami pindahkan ke kamar rawat inap. Saya tahu, bentak Bima. Beri saya waktu. Saya sedang urus. Dia mencoba menelepon teman-temannya. Petinggi bank, rekan bisnis. Tapi aneh, panggilannya tidak terhubung. Seolah nomornya diblokir serentak. Dia lupa, teman-temannya adalah teman Arini yang berutang posisi pada Arini. Dia mencoba menelepon keluarganya, ibu dan adik-adiknya, untuk pamer kelahiran putranya sekaligus meminjam uang darurat. Nomor tidak terdaftar. Dia lupa. Keluarganya sedang berlibur di Spanyol, menikmati sisa-sisa uang bulan madunya dulu, dengan kartu dan fasilitas yang juga sudah kucabut dari Jakarta. Ponsel mereka terisolasi. Kepanikan Bima berubah menjadi teror. Mas Bima. Sebuah suara melengking datang dari lorong. Rania, didorong di kursi roda oleh perawat, wajahnya pucat dan marah. Dia tidak dibawa ke kamar VVIP, tapi ke ruang observasi umum. Mas, kenapa kita di sini? Ini panas. Bau obat. Kamarku mana? Aku kan sudah pesan suite VVIP. Racau Rania, tidak peduli pada tatapan orang. Sabar, sayang, sabar. Ada masalah teknis sedikit, gagap Bima. Masalah apa? Aku baru melahirkan, Mas. Aku butuh istirahat. Bayar sekarang. Aku mau pindah. Rania mulai menangis. Pak, kata perawat yang mendorong Rania, suaranya tegas. Ibu tidak bisa pindah sebelum administrasi lunas. Dan bayi Bapak tidak bisa kami berikan sebelum ada pelunasan. Mata Bima terbelalak. Apa? Kalian menahan anak saya? Itu prosedur, Pak, kata staf administrasi tadi, kini didampingi 2 petugas keamanan rumah sakit. Total tagihan sementara untuk persalinan dan deposit kamar, 90 juta rupiah. Bima merasa lututnya lemas. 90 juta? Uang di dompetnya hanya sisa 300.000 rupiah. Saya akan kembali, kata Bima, suaranya bergetar. Saya akan ke bank. Ambil uang tunai. Pasti ada yang salah dengan sistem. Staf itu menatapnya tanpa ekspresi. Baik, Pak. Kami tunggu. Tapi, maaf, sesuai prosedur, bayi Bapak harus kami tahan di ruang inkubator khusus sebagai jaminan sampai pembayaran lunas. Jaminan? Pekik Rania. Kamu gila? Kamu mau jadikan anak kita jaminan? Mas Bima, lakukan sesuatu. Kamu kan direktur. Kamu kan kaya. Bima menatap Rania, lalu menatap bayi merah di dalam box bayi yang baru saja didorong perawat lain. Lalu menatap staf administrasi dan petugas keamanan. Dia kalah. Jaga dia. Jaga anak saya, kata Bima, suaranya pecah. Malu, marah, dan takut bercampur aduk. Saya akan segera kembali dengan uangnya. Dia berbalik, berjalan cepat keluar dari lobi rumah sakit, mengabaikan jeritan Rania yang memanggil-manggil namanya. Mas Bima, jangan tinggalkan aku. Mas? Bima berlari ke parkiran VVIP. Napasnya memburu. Dia harus pergi dari neraka ini. Dia harus ke bank.
Atau dia harus ke rumah baru mereka? Pasti masih ada uang tunai di brankas kecil yang disimpannya di sana. Dia menekan tombol remote kunci mobil Alphard putih, milik perusahaan, fasilitas dariku, yang biasa dia gunakan di Surabaya. Tidak ada suara. Tidak ada lampu yang menyala. Dia menekan lagi. Panik. Dia sampai di spot parkir VVIP tempat dia memarkir mobilnya tadi pagi. Kosong. Mobilnya hilang. Tidak ada. Bima bergumam. Cari ini, Pak? Sebuah suara berat menyapanya. Seorang pria berjaket leasing berdiri di samping truk derek yang terparkir tak jauh dari situ. Di belakangnya, mobil Alphard putih itu sudah terpasang di kaitan. Mobil saya. Kamu mau mencurinya, ya? Teriak Bima. Pria itu tertawa. Mencuri? Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Penarikan aset atas nama PT Wijaya Corp. Ada tunggakan, oh, bukan. Bukan tunggakan. Perintah langsung dari pemilik aset, katanya sambil menunjukkan surat perintah penarikan yang sah. Selamat pagi, Pak. Truk derek itu menyalakan mesinnya. Bima mencoba menghalangi, tapi dua pria lain keluar dari truk, mendorongnya minggir. Bima jatuh terduduk di aspal parkiran yang panas. Dia melihat mobilnya ditarik menjauh. Kini dia tidak punya apa-apa. Tidak ada kartu kredit. Tidak ada uang tunai. Tidak ada mobil. Dia benar-benar hancur. Tapi dia masih punya satu harapan. Rumah. Rumah baru yang dia beli dengan uangku. Dia harus ke sana. Dengan sisa uang di sakunya, dia berlari ke depan rumah sakit, menyetop ojek online, dan berteriak menyebutkan alamat perumahan elit itu. Perjalanan 30 menit itu terasa seperti selamanya. Pikirannya kalut. Ini pasti mimpi buruk. Ini pasti kesalahan. Nanti Arini pasti telepon balik. Dia pasti akan membereskan ini. Ojek berhenti di depan gerbang klaster mewah. Bima berlari masuk, menuju rumah nomor 7. Rumah impian Rania. Dari kejauhan, dia melihatnya. Gerbang besinya tertutup rapat. Dan ada sesuatu di gerbang itu. Bukan pita merah untuk rumah baru. Sebuah spanduk putih besar terbentang. Aset ini disegel oleh pemilik sah. PT Wijaya Corp. Tidak. Bima berlari, menggedor-gedor gerbang itu. Keluar. Siapa di dalam? Ini rumah saya. Saya yang beli. Dua pria tegap berseragam safari hitam, pengawalku, keluar dari pos keamanan kecil di samping rumah. Maaf, Pak. Bapak tidak bisa masuk. Rumah ini sudah kembali ke pemilik aslinya, kata salah satu dari mereka, suaranya datar. Pemilik aslinya? Saya pemiliknya. Saya Bima Pratama. Kami tahu siapa Bapak. Pria itu membungkuk sedikit, mengambil amplop coklat tebal dari posnya. Kami diperintahkan untuk menyerahkan ini kepada Bapak saat Bapak datang. Tangan Bima bergetar saat menerima amplop itu. Dia membukanya. Lembar pertama, surat pemecatan. Ditandatangani oleh Dewan Direksi yang diisi orang-orangku dan aku, Arini Wijaya, selaku Presiden Direktur. Alasannya, penyelewengan dana perusahaan dan tindakan amoral yang merusak citra perusahaan. Lembar kedua, surat penyegelan aset. Menyatakan bahwa rumah dan seluruh isinya disita sebagai jaminan atas dana perusahaan yang telah dia selewengkan. Dan lembar terakhir, kertas putih bersih dengan kop surat kantor hukum Pak Handoko. Gugatan cerai. Bima Pratama ambruk. Dia berlutut di depan gerbang rumah yang dia pikir miliknya, di atas aspal yang panas. Surat-surat itu berhamburan di sekelilingnya. Dia bukan lagi raja. Dia bukan lagi direktur. Dia bukan lagi suami kaya. Dia bukan siapa-siapa. Matahari Surabaya terasa membakar kulit kepala Bima. Dia masih berlutut di depan gerbang rumah yang disegel itu, kertas-kertas kehancurannya berserakan di aspal. Ponsel di tangannya mati total, kehabisan baterai setelah ratusan kali gagal menelepon Arini. Dia benar-benar sendirian. Dia tidak punya uang. Ongkos ojek tadi telah menguras sisa-sisa rupiah di dompetnya. Dia tidak punya mobil. Dia tidak punya rumah untuk kembali. Dia tidak punya pekerjaan. Dan di rumah sakit, seorang wanita yang baru melahirkan dan seorang bayi yang baru lahir menunggunya. Menunggu uang tebusan yang tidak dia miliki. Pak,
Mohon jangan bikin keributan di sini, kata pengawal yang tadi memberinya amplop. Suaranya datar, tanpa emosi. Silakan pergi. Bima mendongak. Wajahnya kotor, berlinang air mata dan keringat. Tapi ini rumah saya. Bukan lagi, Pak. Bima bangkit dengan gemetar. Dia harus kembali ke rumah sakit. Dia tidak bisa meninggalkan Rania dan bayinya. Tapi bagaimana? Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia mulai berjalan kaki. Dia berjalan tanpa tujuan, otaknya kosong. Berjalan kaki dari kawasan elit itu menuju jalan raya utama, di bawah tatapan aneh orang-orang. Pria yang tadinya necis dengan kemeja branded, kini lecak dan basah oleh keringat, berjalan gontai seperti orang gila. Dia mencoba menumpang. Tidak ada yang berhenti. Dia akhirnya sampai di jalan raya setelah 1 jam berjalan. Dia melihat pos polisi. Dia berpikir untuk melaporkan pencurian asetnya, tapi dia sadar. Apa yang mau dia laporkan? Bahwa aset yang dibeli dari uang istri sahnya disita kembali oleh istri sahnya? Dia putus asa. Dia teringat satu hal. Di tas kerjanya yang dia bawa-bawa, di kantong rahasia, dia selalu menyimpan uang tunai darurat. Uang dari Arini, tentu saja. Dia merobek tasnya. Ada 5 juta rupiah. Uang yang dia siapkan untuk jajan Rania. Itu tidak cukup untuk membayar tagihan rumah sakit, tapi cukup untuk membawanya pergi dari neraka ini. Kemana? Jakarta. Dia harus bertemu Arini. Dia harus bersujud, meminta maaf. Dia yakin, Arini yang lugu, yang mencintainya, akan luluh jika dia memohon. Arini akan membereskan kekacauan ini. Dia akan bilang ini semua salah paham. Dia menyetop taksi, langsung menuju bandara. Dia membeli tiket go-show termahal yang bisa dia dapatkan dengan sisa uangnya. Selama 2 jam penerbangan, Bima menyusun skenario di kepalanya. Dia akan menangis. Dia akan bilang dia dijebak oleh Rania. Dia akan bilang dia terpaksa, dia vilaf. Dia akan bilang Rania mengancamnya. Dia akan bilang anak itu bukan anaknya. Ya, Arini pasti akan memaafkannya. Dia mencintai Bima. Pesawat mendarat di Jakarta. Dia langsung naik taksi ke rumah utama mereka. Rumahku. Pukul 4 sore. Bima sampai di depan gerbang megah yang sudah sangat dia kenal. Dia turun dari taksi, dia berjanji akan bayar di dalam, karena uangnya sudah habis. Pak Udin, teriaknya pada satpam yang berjaga. Pak Udin, yang sudah bekerja puluhan tahun untuk keluargaku, keluar. Tapi dia tidak membukakan gerbang. Pak Bima, sapanya, wajahnya kaku. Ya, saya, Pak. Bukakan gerbang. Saya mau ketemu Bu Arini. Maaf, Pak. Perintah dari Ibu. Pak Udin menggeleng. Bapak tidak boleh masuk. Apa? Saya ini suaminya. Ini rumah saya. Bukan lagi, Pak. Jawaban yang sama. Jawaban yang menghancurkan. Arini. Bima berteriak ke arah rumah. Keluar, sayang. Ini aku, Mas Bima. Dia mengguncang-guncang gerbang besi yang kokoh itu. Arini, aku mohon. Dengarkan penjelasan aku dulu. Aku hilaf, Rin. Aku dijak. Tolong aku, Rin. Dia berteriak, menangis, menggedor-gedor seperti orang gila. Aku melihatnya. Aku melihat semuanya dari jendela kamarku di lantai 2. Aku melihat pria yang dulu kupuja, yang kubuat dari nol menjadi seorang raja, kini berlutut di depan gerbang rumahku sendiri, seperti pengemis jalanan. Mas Bima? Sebuah suara serak terdengar dari interkom di gerbang. Suaraku. Wajah Bima langsung bersinar. Arini, sayang, syukurlah. Buka gerbangnya, sayang. Aku tidak akan buka, potongku. Suaraku dingin, datar, terdengar jelas dari speaker itu. Rin, kamu salah paham. Aku bisa jelaskan. Perempuan itu. Perempuan yang mana? Tanyaku. Yang di Surabaya? Yang baru melahirkan anakmu? Yang kau nikahi diam-diam di hotel mewah pakai uangku? Yang kau belikan mahar berlian pakai kartu kreditku? Yang kau ajak bulan madu ke Spanyol dengan keluarganya juga pakai uangku?
Setiap kata adalah tusukan. Tubuh Bima membeku. Dia tahu? Dia tahu semuanya, gumam Bima, pucat pasi. Aku tahu, lanjutku dari interkom. Aku tahu sejak hari pertama kamu membelikannya apartemen. Sejak hari pertama kamu mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadinya. Aku tahu semuanya, Bima. Rin, Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku naif? Suaraku meninggi, tapi tetap terkendali. Kamu pikir wanita yang membangun perusahaan ini dari nol bisa kamu kelabui? Bima ambruk. Dia bersujud di aspal panas di depan gerbang. Dia menangis meraung-raung. Maafkan aku, Rin. Ampun, aku salah. Aku dibutakan. Aku mohon, Rin, beri aku kesempatan kedua. Aku akan ceraikan dia. Aku akan tinggalkan dia. Tapi tolong jangan begini. Dia menangis. Tangisan yang dulu selalu meluluhkan hatiku. Tangisan yang dulu kupercaya tulus. Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Kesempatan kedua, kataku. Kesempatan kedua untuk apa? Untuk mengkhianatiku lagi? Untuk merampokku lagi? Tidak, Rin. Sumpah. Aku butuh uang, Rin. Akhirnya dia mengaku. Mereka menahan anakku di rumah sakit. Aku nggak bisa bayar. Kartuku diblokir. Rumahku disegel. Aku dipecat. Rin, tolong kali ini saja pinjami aku uang. Nanti aku ganti. Jadi ini intinya. Dia datang bukan untukku. Dia datang untuk uangku. Untuk menyelamatkan perempuan itu dan anaknya. Hatiku yang sudah beku, kini terasa membara oleh amarah terakhir. Kamu datang ke sini, setelah semua yang kamu lakukan, masih berani meminta uang padaku. Aku mohon, Rin, atas nama cinta kita dulu. Cinta? Aku tertawa lagi. Cintamu palsu, Bima. Sama seperti janjimu. Sama seperti tangisanmu sekarang. Aku diam sejenak. Aku melihatnya merangkat, menciumi gerbang. Menjijikkan. Pak Handoko, aku berbicara ke speaker lain, memanggil kepala pengawalku. Ya, Bu. Keluarkan dia dari properti saya. Dia mengganggu. Baik, Bu. Gerbang itu tidak terbuka, tapi gerbang kecil di sampingnya terbuka. Pak Handoko keluar bersama dua pengawal lainnya. Bima, pergi. Jangan paksa kami berbuat kasar, kata Pak Handoko. Enggak, saya enggak mau pergi. Saya mau ketemu istri saya. Arini. Bima meronta saat para pengawal itu memeganginya. Mereka menyeretnya. Sopir taksi, teriak Pak Handoko pada sopir yang menunggu. Pergi, tidak ada yang akan bayar. Sopir taksi itu memaki-maki, tapi dia langsung tancap gas meninggalkan Bima. Bima dilempar begitu saja ke pinggir jalan di luar kompleks. Dia sendirian. Di Jakarta. Tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa siapa-siapa. Dia menatap gerbang rumahku yang tertutup rapat. Aku berdiri di balik jendela, menatapnya. Dia bangkit, tertatih-tatih. Dia tahu dia sudah kalah. Dia mulai berjalan gontai, entah kemana. Aku tidak merasa kasihan. Aku tidak merasa apa-apa. Tegak. Babak pertama balas dendamku selesai. Langit Jakarta mulai berubah warna dari oranye senja menjadi ungu gelap. Bima terduduk di trotoar yang kotor di luar kompleks perumahan megahku, beberapa meter dari pos Satpam. Pak Udin, Satpam yang dulu selalu membukakan gerbang untuknya dengan hormat, kini menatapnya dengan pandangan lurus, seolah Bima adalah sampah yang tak terlihat. Dia lapar. Dia haus. Dia hancur. Tangisan Arini, bukan, tawa dingin Arini, masih terngiang di telinganya. Dia tahu semuanya. Semua rencananya, semua skenario memelasnya, hancur berantakan. Arini yang dia kenal, yang lembut dan penurut, telah hilang, digantikan oleh ratu yang kejam dan penuh perhitungan. Dan dia baru saja dilempar keluar dari istananya. Dia tidak punya apa-apa. Ponselnya mati. Uang tak sepeser pun. Di Surabaya, seorang wanita dan bayinya yang baru lahir menunggunya. 90 juta, kata staf rumah sakit. Uang yang dulu terasa seperti recehan baginya,
kini menjadi angka yang mustahil. Dia harus kemana? Dia tidak punya teman. Semua temannya adalah teman Arini, orang-orang yang menjilatnya karena posisinya di Wijaya Corp. Sekarang dia bukan siapa-siapa, mereka pasti akan membuangnya. Hanya ada satu tempat, satu-satunya tempat yang tersisa di dunia ini. Rumah ibunya. Jantungnya mencelos. Ibunya dan adik-adiknya. Mereka sedang berlibur di Spanyol, menikmati kemewahan yang dia berikan. Dia teringat betapa bangganya dia saat mentransfer uang Arini, untuk perjalanan mereka. Mas, apa ini nggak apa-apa? Bu Arini tahu, tanya adiknya, Sinta, dengan ragu. Tahu, bohong Bima. Rin, dia sibuk. Dia nggak peduli hal-hal kecil begini. Pakai saja. Nikmati. Kapan lagi keluarga kita bisa liburan mewah? Sekarang, pikiran itu terasa seperti tamparan. Bagaimana jika Arini juga memblokir fasilitas mereka? Dia harus ke sana. Dia harus ke rumah ibunya. Letaknya di Bintaro, tidak terlalu jauh, tapi tidak mungkin dicapai dengan berjalan kaki. Dia butuh uang. Dia melihat jam tangan di pergelangan tangannya. Rolex emas, hadiah ulang tahun pernikahan dari Arini. Dulu dia memakainya dengan bangga. Sekarang, itu adalah satu-satunya asetnya. Dia bangkit, berjalan tertatih-tatih menjauh dari kompleks. Dia menemukan warung rokok di pinggir jalan. Pak, maaf, mau jual jam, katanya dengan suara serak. Penjaga warung itu menatapnya dari atas ke bawah. Pria berpenampilan necis tapi kotor dan putus asa. Jual jam? Sini lihat. Bima melepaskan jam itu. Ini Rolex asli, Pak. Saya jual cepat saja. Butuh uang. Pria itu menimbangnya di tangan, menatapnya dengan curiga. Asli dari mana? Kelihatan bagus, tapi saya berani bayar 500.000. 500? Bima nyaris berteriak. Jam ini bernilai 500.000. Pak, ini asli. Saya butuh setidaknya. Ya sudah, kalau nggak mau. Saya curiga ini barang curian, kata pria itu, hendak mengembalikan. Jangan. Bima panik. Baik, ambil 500.000 saja. 5 menit kemudian, dia keluar dari warung itu dengan 5 lembar uang 100 ribuan yang lecak. Dia menjual 500.000 untuk 500.000 rupiah. Dia menggunakan uang itu untuk menyetop ojek online yang lewat, membayar tunai di muka. Bintaro, Pak. Sektor 9, katanya. Perjalanan itu terasa seperti neraka. Dia memeluk pinggang tukang ojek, menahan tangis dan rasa malunya. Pria yang terbiasa duduk di kursi kulit Alphard yang dingin, kini harus menghirup asap knalpot dan debu jalanan. Pukul 9 malam, dia sampai di depan rumah masa kecilnya. Rumah sederhana tipe 45 di sebuah jalan yang tenang. Dia membayar ojek dan berjalan ke pintu dengan lutut gemetar. Aneh. Lampu depan mati, tapi dia mendengar suara orang-orang di dalam. Suara teriakan. Dia mengetuk pintu. Hening. Suara di dalam mendadak berhenti. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Ibu, ini Bima. Pintu itu terbuka. Bukan ibunya. Sinta, adiknya, yang berdiri di sana. Mata Sinta bengkak dan merah. Saat melihat Bima, wajahnya yang sedih berubah menjadi marah. Kamu, desisnya. Sinta, syukurlah kalian sudah pulang. Ibu mana? Mas, pulang? Teriak Sinta. Kita dipaksa pulang. Kita dipermalukan. Apa maksudmu? Mas Bima. Suara adiknya yang satu lagi, Bayu, terdengar dari dalam. Beraninya kamu ke sini. Bima mendorong Sinta masuk. Pemandangannya sungguh kacau. Koper-koper mereka terbuka di ruang tamu, isinya berantakan. Ibunya, Ibu Ratna, duduk di sofa, menangis terseduh-seduh sambil memegang beberapa lembar tagihan. Ibu? Bima melangkah maju. Bray. Ibu Ratna menjerit. Dia berdiri, wajahnya penuh amarah. Jangan panggil aku ibu. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bima. Bukan dari ibunya, tapi dari Bayu. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu kita malu, bentak Bayu. Kita diusir dari hotel di Madrid.
Kartu yang kamu kasih ditolak. Dibilang kartu curian. Kita nggak bisa bayar, Mas. Nggak bisa bayar. Kita terdampar di sana 3 hari. Sinta ikut berteriak, air matanya bercucuran. Kita harus pinjam uang ke KBRI buat beli tiket ekonomi pulang. Kita harus makan mie instan di kamar hotel murah. Kamu bilang semua sudah diatur. Kamu pembohong. Jantung Bima jatuh ke perut. Jadi, Arini tidak hanya menghancurkannya. Dia menghancurkan semua orang yang terkait dengannya. Ibu, Bima bisa jelaskan? Jelaskan apa? Raung ibunya. Jelaskan kalau kamu selingkuh. Jelaskan kalau kamu nikah lagi pakai uang istri sahmu. Jelaskan kalau kamu menghancurkan hidup kami. Ibu tahu, bisik Bima. Arini menelepon ibu, kata Bu Ratna, suaranya kini dingin dan bergetar. Dia menelepon kami di Spanyol saat kami sedang digiring keluar oleh manajer hotel. Dia bilang, nikmati liburannya, Bu. Anggap saja itu pesangon dari saya sebelum saya memenjarakan putra kesayangan ibu atas penyelewengan dana. Bima ambruk berlutut. Kamu mempermalukan ibu, tangis ibunya pecah. Kamu menukar berlian yang memuliakan keluarga kita dengan kerikil busuk. Untuk apa, Bima? Untuk perempuan murahan itu. Ibu tolong Bima. Bima merangkak, memegang kaki ibunya. Ini adalah harapan terakhirnya. Bima salah, Bu. Bima ngaku salah. Rania dia melahirkan, Bu. Anak Bima? Aku tidak punya cucu dari pelakor. Dia ditahan di rumah sakit, Bu. Bayinya juga. Bima nggak punya uang sepeser pun. Bima dipecat. Aset Bima, aset Arini, semua diambil. Tolong Bima, Bu, pinjami Bima uang. Untuk bayar rumah sakit saja. Setelah itu Bima janji. Janji apa? Mau minta uang lagi? Uang kami sudah habis. Ludes. Untuk bayar utang di Spanyol. Bima menangis. Dia benar-benar habis. Ibu Ratna menatap anak sulungnya yang kini bersujud di kakinya. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Hanya ada kekecewaan dan amarah. Kamu sudah menghancurkan harga diri keluarga ini, desisnya. Dia berjalan ke kamarnya. Bima sempat berharap ibunya akan luluh. Ibu Ratna kembali, membawa amplop putih tebal. Dia melemparkannya, bukan ke tangan Bima, tapi ke wajahnya. Uang kertas berhamburan di lantai. Itu, kata ibunya, suaranya dingin. Tabungan ibu. Sisa-sisa uang pensiun ayahmu. Ibu menyimpannya untuk renovasi rumah. Ambil. Mata Bima berbinar. Ibu. Ambil uang itu, bentak ibunya. Jumlahnya 100 juta. Cukup untuk membayar rumah sakitmu. Cukup untuk menebus pelakor dan anaknya. Bima buru-buru memunguti uang itu dari lantai, menangis penuh syukur. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bima janji akan... Bima mendongak. Ambil uang itu. Dan pergi dari rumah ini, kata ibunya, menunjuk ke pintu. Mulai detik ini, aku tidak punya anak bernama Bima Pratama. Keluarga ini tidak sudi menampung pengkhianat bodoh sepertimu. Ibu jangan, Bu. Pergi, atau aku panggil polisi untuk mengusirmu. Ibu Ratna berteriak sekuat tenaga. Bayu dan Sinta sudah berdiri di belakangnya, menatap Bima dengan kebencian. Bima berdiri dengan gemetar, uang tabungan ibunya ada di genggamannya. Dia menatap ibunya, adiknya. Tidak ada cinta di sana. Hanya ada kebencian. Dia telah kehilangan segalanya. Istri, harta, dan kini, keluarga. Dengan langkah berat, dia berbalik. Dia berjalan keluar dari rumah masa kecilnya, diiringi suara pintu yang dibanting keras di belakang punggungnya. Dia berdiri di jalanan Bintaro yang sepi, memegang uang tebusan. Uang terakhir dari ibunya, yang dibeli dengan harga dirinya yang terakhir. Malam itu, Bima tidak bisa kembali ke Surabaya. Tidak ada penerbangan. Dia menghabiskan malam di musala bandara, memeluk tas berisi uang tunai 100 juta rupiah, uang darah dari ibunya. Dia tidak tidur. Dia tidak bisa. Setiap kali dia memejamkan mata, wajah Arini yang tertawa dingin, wajah ibunya yang penuh amarah,
dan tagihan rumah sakit yang menjulang berkelebat di benaknya. Pukul 5 pagi, dia membeli tiket penerbangan pertama ke Surabaya. Dia tidak lagi peduli dengan kelas bisnis. Dia membeli tiket ekonomi termurah, duduk terjepit di antara penumpang lain, bau keringat dan kekalahan menguar dari tubuhnya. Dia, Bima Pratama, Direktur Wijaya Corp, kini terbang seperti rakyat jelata yang paling hina. Dia mendarat di Surabaya pukul 7:30 pagi. Dia tidak berani naik taksi bandara yang mahal. Dia berjalan kaki keluar area bandara, mencari ojek pangkalan. Rumah sakit Royal, Pak, katanya. Sepanjang perjalanan, dia melihat kota yang seharusnya menjadi kerajaan barunya. Kota tempat dia menyimpan gundiknya, tempat dia akan memulai dinasti barunya. Kini, kota itu terasa seperti penjara. Dia sampai di lobi rumah sakit pukul 9. Penampilannya, kemeja branded yang lecak, wajah kotor, rambut acak-acakan, dan mata merah, membuat petugas keamanan menatapnya curiga. Saya mau ke administrasi, desis Bima, berjalan cepat ke konter. Staf administrasi yang kemarin masih ada di sana, menatapnya tanpa terkejut. Pak Bima, Bapak kembali. Saya mau bayar, bentak Bima, lebih keras dari yang dia niatkan. Dia melempar tasnya ke meja. Ini, uangnya, 100 juta. Staf itu dengan tenang mengambil uang tunai itu, membawanya ke mesin penghitung. Total tagihan sampai hari ini Rp92.500.000, Pak. Untuk persalinan, kamar observasi Ibu Rania, dan perawatan bayi. Bayar Saja. Baik, Pak. Silakan tunggu. 15 menit yang terasa seperti selamanya, staf itu kembali dengan kwitansi lunas dan sisa uang tunai Rp7,5 juta. Sudah lunas, Pak. Istri dan bayi Bapak sedang disiapkan untuk pulang. Pulang? Bima tertegun. Pulang kemana? Tentu saja pulang, Pak. Bapak sudah melunasi tagihannya. Tapi istri saya baru melahirkan. Ibu Rania sudah dalam kondisi stabil untuk rawat jalan, Pak. Dan dia bersikeras ingin segera pulang sejak kemarin. Bima mengerti. Rania pasti menderita di kamar observasi umum. Dia mengambil sisa uang itu, satu-satunya uang yang dia miliki di dunia, dan memasukkannya ke saku. Dia berjalan ke lorong. Di sana, Rania sudah duduk di kursi roda, wajahnya pucat dan penuh amarah. Dia tidak terlihat seperti ratu yang Bima kenal. Dia terlihat biasa, lelah dan bengkak. Di pelukannya, sebuah bungkusan kain berisi bayi yang sedang tidur. Mas Bima, pekit Rania saat melihatnya. Kamu kemana saja? Kamu ninggalin aku di neraka ini. Aku tidur di kamar umum, Mas. Bau. Panas. Kamu? Diam, desis Bima. Rania tertegun. Ini pertama kalinya Bima membentaknya. Kita pergi dari sini, kata Bima, suaranya serak. Dia tidak membantu mendorong kursi roda. Dia berjalan di depan, dan perawat yang mendorong Rania. Mereka sampai di lobi. Mobil mana, Mas? Kamu bawa mobil apa? Jangan bilang Alphard kemarin. Aku nggak mau. Pesan taksi silver aja. Aku nggak mau orang lihat kita keluar dari RS pakai mobil jelek, cerocos Rania. Bima berhenti di depan pintu lobi yang otomatis terbuka. Panas Surabaya langsung menerpa wajahnya. Mobil kita ditarik, kata Bima pelan. Ditarik? Maksudnya? Rumah kita, lanjut Bima, suaranya bergetar, disegel. Rania tertawa. Kamu bercanda apa sih, Mas? Nggak lucu. Ayo cepetan. Aku tidak bercanda, Rania. Bima berbalik, matanya merah. Dengar aku. Mobil ditarik. Rumah disegel. Kartu kreditku diblokir. Aku dipecat. Rania menatapnya. Bayi di pelukannya sedikit menggeliat. Dipecat? Dipecat dari mana? Kan kamu yang punya perusahaan? Aku bukan pemiliknya. Istriku pemiliknya. Arini. Dan dia tahu semuanya. Wajah Rania berubah dari marah menjadi pucat pasi. Dia tahu? Dia tahu, teriak Bima. Dia tahu soal kamu, soal pernikahan kita, soal anak ini. Dia menghancurkan aku. Dia mengambil semuanya.
Rania mulai menangis. Terus kita gimana, Mas? Uang? Kamu masih punya uang, kan? Uang di rekening kamu. Nol. Semuanya nol. Dibekukan. Disekap. Bima merogoh sakunya, mengeluarkan sisa uang 7,5 juta. Ini sisa uang kita. Sisa dari tabungan ibuku yang dia lempar ke mukaku sebelum mengusirku dari rumah. Rania terisak. Ini bukan mimpi yang dia bayangkan. Dia seharusnya menjadi nyonya direktur, hidup bergelimang harta. Kita nggak punya apa-apa, Mas, isaknya. Kita nggak punya apa-apa, ulang Bima, pahit. Bayi di pelukan Rania mulai menangis. Menangis kencang. Sayang, jangan nangis. Rania mencoba menenangkan, tapi tangannya gemetar. Dia tidak tahu cara menggendong bayi. Selama ini dia hanya peduli pada kemewahan. Ayo jalan, kata Bima. Jalan kemana? Entahlah. Bima mengambil bayi itu dari pelukan Rania. Aneh. Tangisan bayi itu langsung berhenti. Bayi itu menatapnya dengan mata mungilnya. Bima merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan, rasa tanggung jawab yang menakutkan. Dia menggendong bayinya dengan satu tangan. Dengan tangan lainnya, dia menarik Rania berdiri dari kursi roda. Jalan, katanya, lebih lembut, tapi tetap putus asa. Mereka berjalan kaki. Berdua. Meninggalkan lobi mewah rumah sakit. Pasangan yang tadinya glamor, kini seperti gembel. Bima dengan kemeja lecak, Rania dengan daster rumah sakit yang ditutupi jaket Bima yang dia ambil dari tasnya. Dan seorang bayi yang baru berumur 1 hari. Mereka berjalan tanpa arah. Panas, debu, asap knalpot. Rania menangis tanpa henti. Aku capek, Mas, jahitan aku sakit panas. Lalu kita mau kemana? Bentak Bima. Kita nggak punya uang untuk naik taksi. Mereka terus berjalan. Berjam-jam. Mereka berhenti di warteg kecil, Bima membeli nasi bungkus dan air putih. Mereka makan di pinggir jalan, di bawah tatapan jijik orang-orang. Malam mulai tiba. Uang mereka semakin menipis untuk membeli susu formula dan popok sekali pakai. Mereka tidak punya tempat tujuan. Mereka berjalan, dan terus berjalan, sampai kaki Rania bengkak dan berdarah. Mereka sampai di sebuah kawasan di bawah jembatan tol. Sebuah kawasan kumuh, di bantaran kali yang hitam dan bau. Di sana, gubuk-gubuk kardus dan triplek berdiri seadanya. Aku nggak bisa jalan lagi, Mas. Rintih Rania, ambruk di tanah. Bima menatap sekelilingnya. Para pemulung, pengamen, gembel, mereka menatap Bima dengan curiga. Seorang wanita tua berkerudung kusam mendekati mereka. Baru, Mas? Bima mengangguk kaku. Istrinya baru lahiran, ya? Bayinya kasihan, jangan di luar begini, anginnya nggak bagus. Wanita itu menunjuk sebuah gubuk kosong di sudut yang paling gelap. Itu bekas si Jalu. Dia kemarin ketangkap Satpol PP. Kosong. Pakai aja dulu. Bima menatap gubuk itu. Terbuat dari kardus tebal dan terpal bocor. Alasnya tanah. Mas? Rania menarik-narik ujung kemejanya, matanya penuh ketakutan. Kita nggak akan tinggal di sini, kan? Bima menatap Rania. Lalu menatap bayi di gendongannya, yang tertidur pulas, tidak menyadari takdirnya. Dia tidak menjawab. Dia berjalan ke gubuk itu, masuk, dan duduk di atas tumpukan koran bekas. Dia meletakkan bayinya di sampingnya. Inilah rumah baru mereka. Inilah istana baru mereka. Malam itu, di bawah jembatan tol yang berisik, di atas tanah yang bau, mantan Direktur Bima Pratama dan istri simpanannya, Rania, memulai hidup baru mereka. Esok paginya, Bima menggunakan sisa uang terakhirnya bukan untuk mencari hotel, tapi untuk membeli gerobak dorong bekas dan karung goni. Dia resmi menjadi pemulung. 6 bulan telah berlalu. Musim hujan mengubah bantaran kali di bawah jembatan tol menjadi neraka lumpur. Gubuk kardus dan terpal yang Bima dan Rania tempati bocor di mana-mana. Bau busuk dari kali yang meluap menusuk hidung, bercampur dengan bau pesing dan tumpukan sampah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Bima Pratama, pria yang dulu menandatangani kontrak miliaran rupiah dengan pena emas, kini menusuk-nusuk tumpukan sampah basah dengan tongkat besi. Tangannya kapalan,
kotor, dan penuh luka gores yang terinfeksi. Wajahnya, yang dulu tampan dan terawat, kini dihiasi jenggot dan kumis yang tak terurus, kulitnya legam terbakar matahari. Matanya kosong. Maaf? Sebuah suara melengking, penuh amarah, memanggilnya. Bima menoleh. Rania, yang sedang duduk di depan gubuk, membanting-banting panci gosong. Susunya habis. Kamu dengar nggak? Fajar nangis terus. Fajar, putra mereka. Bayi mungil yang tidak berdosa itu kini kurus, kulitnya penuh bintik merah biang keringat, dan dia batuk-batuk tanpa henti. Rania sendiri tidak lebih baik. Rambutnya yang dulu indah kini gimbal dan kusam. Wajahnya tirus, cekung, dan ada guratan-guratan kebencian yang permanen. Dia tidak lagi menangis. Dia hanya marah. Marah pada Bima, marah pada Fajar, marah pada dunia. Aku baru dapat 30.000 hari ini, desis Bima, suaranya serak. Itu untuk beli beras. Aku nggak peduli. Beli susu. Atau aku buang anak ini ke kali, ancam Rania. Bima menatapnya dengan lelah. Ancaman itu sudah sering dia dengar. Berikan dia padaku, kata Bima, mengambil Fajar dari gendongan kain kotor Rania. Anehnya, seperti biasa, tangis bayi itu mereda di pelukan ayahnya yang bau sampah. Kamu yang mau anak ini. Kamu yang urus, bentak Rania, lalu masuk ke gubuk dan merebahkan diri, memunggungi dunia. Bima duduk di atas tumpukan karung, menggendong putranya. Inilah hidupnya. Setiap hari adalah perjuangan untuk mendapatkan beberapa puluh ribu rupiah, untuk membeli beras, susu formula termurah, dan sesekali obat batuk untuk Fajar. Dia adalah raja di neraka ini. Mantan raja yang kini menjadi pemulung. Dia teringat malam-malam mewahnya. Pesta di hotel. Bulan madu di Spanyol. Tawa renyah Rania saat dia membelikannya berlian. Semua terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Mimpi yang dibayarnya dengan harga yang tak terhingga. Dia sesekali teringat Arini. Apa kabarnya? Apakah Arini masih marah? Apakah Arini sesekali memikirkannya? Pikiran itu terjawab sore itu. Saat sedang mendorong gerobaknya melewati perempatan lampu merah, matanya tertumbuk pada sebuah majalah bisnis di tangan seorang penjual koran. Wajah di sampul depan itu wajah yang sangat dia kenal, namun terlihat berbeda. Itu Arini. Dia tidak bisa menahan diri. Dia menggunakan uang yang seharusnya untuk beras, membeli majalah itu. Dia kembali ke gubuknya. Rania sudah tidur mendengkur, kelelahan setelah memaki-maki. Di bawah cahaya lampu temaram dari jalan tol di atas, Bima membuka majalah itu. Judulnya terpampang besar, Ratu Wijaya Corp. Arini Wijaya membawa perusahaan ke global setelah restrukturisasi besar-besaran. Fotonya. Arini berdiri di lobi baru Wijaya Corp. Dia mengenakan blazer merah marun yang elegan, rambutnya ditata sederhana namun berkelas, dan dia tersenyum. Bukan senyum lembut yang Bima kenal. Ini adalah senyum seorang wanita yang kuat, percaya diri, dan berkuasa. Dia cantik. Lebih cantik dari yang pernah Bima ingat. Bima membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Langkah beraninya membersihkan, benalu, di jajaran direksi 6 bulan lalu, termasuk memecat suaminya sendiri, Bima Pratama, kini membuahkan hasil. Saham perusahaan naik 30%. Kehidupan pribadinya, Arini Wijaya, yang kini telah resmi bercerai, tampak lebih bersinar. Saat ditanya tentang masa lalunya, Arini hanya tersenyum tenang. Saya tidak pernah menengok ke belakang. Masa lalu adalah pelajaran, tapi masa depan adalah kanvas yang saya lukis sendiri. Dan percayalah, lukisan saya akan sangat indah. Bima menutup majalah itu. Dadanya sesak. Dia kalah. Dia bukan hanya kalah harta. Dia kalah telat. Arini telah membuangnya seperti sampah dan melanjutkan hidupnya menjadi seorang ratu. Sementara dia benar-benar menjadi pemulung sampah. Fajar menggeliat dalam tidurnya. Bima menatap putranya. Inilah satu-satunya warisan dari kebodohannya. Seorang anak yang lahir di atas kebohongan dan kini harus tumbuh di atas tumpukan sampah. Bima tertawa. Tawa kering yang lebih mirip isak tangis. Dia telah bermain api dengan wanita yang salah. Dia mengira Arini adalah domba yang lugu,
padahal Arini adalah singa betina yang sedang tidur. Dia membangunkannya, dan singa itu menerkamnya hingga hancur. Di Jakarta, ribuan kilometer jauhnya, Arini mengesap wine-nya di balkon penthouse-nya. Dia baru saja menutup kesepakatan bisnis di Tokyo. Dia menatap gemerlap lampu kota, merasa damai, utuh, dan bahagia. Dia tidak lagi memikirkan Bima. Dia tidak lagi memikirkan pengkhianatan. Dia bebas. Dia adalah Arini Wijaya. Wanita yang tidak bisa dibohongi dan diakali. Dan dia telah membuktikannya. Sementara di bawah jembatan tol Surabaya, Bima Pratama, sang pengkhianat, memeluk putranya erat-erat, mencoba mencari kehangatan di malam yang dingin dan bau, di sisa-sisa hidupnya yang telah hancur total. 5 tahun kemudian, langit Jakarta sore itu berwarna keemasan. Dari balik jendela kacanya yang membentang dari lantai ke langit-langit di lantai 50, Arini Wijaya menatap kota yang tak pernah tidur. Di tangannya, tergenggam secangkir teh chamomile hangat. Dia tidak lagi sendiri. Benar? Sebuah suara mungil memanggilnya. Arini tersenyum dan berbalik. Seorang gadis kecil berusia 4 tahun berlari ke arahnya, rambutnya dikuncir 2, dan tawanya renyah. Di belakangnya, seorang pria berjalan tenang, senyumnya teduh. Pelan-pelan, Alika, kata pria itu, namanya Dimas. Dia adalah chief arsitek di salah satu proyek properti Wijaya Corp. Pria yang duda, yang mendekati Arini bukan karena hartanya, tapi karena kesamaan visi dan rasa sakit dari masa lalu. Arini berjongkok, merentangkan tangannya, dan Alika langsung melompat ke pelukannya. Alika adalah putri mereka, putri yang mereka adopsi dari sebuah panti asuhan 2 tahun lalu. Bunda, lihat, ayah beliin Alika es krim. Celoteh Alika. Oh ya, nanti sikat gigi, ya, kata Arini, mencium puncak kepala putrinya. Dimas berdiri di sampingnya, meletakkan tangannya di bahu Arini. Rapatnya lancar? Lancar, jawab Arini, menyandarkan kepalanya sejenak di lengan Dimas. Mereka setuju ekspansi ke Australia. Hebat, bisik Dimas. Kamu selalu hebat. Arini tersenyum. Hatinya damai. Bekas luka itu masih ada, tapi tidak lagi sakit. Itu telah menjadi bagian dari sejarahnya, bagian yang membuatnya menjadi wanita seperti sekarang. Dia telah menemukan kebahagiaannya, kebahagiaan yang tulus, yang dibangun di atas kejujuran dan rasa saling menghargai. Dia telah melupakan nama Bima Pratama. Nama itu hanyalah catatan kaki yang buram dalam buku kehidupannya yang gemilang. Ribuan kilometer jauhnya, di sebuah gang sempit dan becek di Surabaya, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun duduk di atas tumpukan kardus. Namanya Fajar. Dia kurus, dekil, dan matanya menatap kosong ke jalanan. Dia tidak pernah sekolah. Dia tidak tahu rasanya es krim. Fajar, bengong aja. Nyortirnya belum selesai. Fajar tersentak. Ibunya, Rania, membentaknya. Rania kini bekerja sebagai buruh cuci di kompleks perumahan dekat kawasan kumuh itu. Wajahnya tua sebelum waktunya, tangannya kasar, dan mulutnya tak pernah berhenti mengumpat. Dia tidak pernah memukul Fajar, tapi kata-katanya lebih tajam dari tamparan. Iya, Bu, sahut Fajar pelan, kembali memilah-milah botol plastik. Tak lama kemudian, sebuah gerobak didorong masuk ke gang. Pendorongnya seorang pria bungkuk, langkahnya diseret. Pria itu batuk-batuk, suara batuknya terdengar berat dan basah. Itu Bima. Paru-parunya telah rusak oleh debu jalanan dan asap sampah yang dibakarnya setiap hari. Tenaganya terkuras. Dia meletakkan gerobaknya yang isinya tak seberapa. Dapat berapa? Tanya Rania ketus, bahkan tanpa menoleh. 40.000, jawab Bima. Cuma itu. Nggak cukup buat beli obat batukmu. Nggak cukup buat bayar utang di warung. Rania melempar lap kotor ke ember. Nggak guna. Bima tidak menjawab. Dia sudah kehilangan kemampuannya untuk berdebat atau bahkan merasa marah. Dia hanya merasakan lelah. Lelah yang tak berkesudahan. Dia duduk di samping Fajar, mengelus kepala putranya. Fajar adalah satu-satunya alasan dia masih bangun setiap pagi. Satu-satunya cahaya di hidupnya yang gelap total. Bisik Fajar. Ya, nak? Tadi,
Fajar lihat di TV di warung, ada ibu-ibu cantik. Naik mobil bagus sekali. Bima terdiam. Fajar, nanti kalau besar, bisa kayak dia? Enggak, Pak. Biar bapak sama ibu nggak usah mungut sampah lagi. Mata Bima memanas. Dia memeluk putranya erat-erat. Air mata penyesalan yang tak pernah kering itu menetes, membasahi rambut Fajar yang kotor. Maafkan bapak, nak. Maafkan bapak. Bisiknya. Dia tahu, dia dan Rania tidak akan pernah keluar dari neraka ini. Ini adalah hukuman abadi mereka. Hukuman atas keserakahan, kebohongan, dan pengkhianatan. Di seberang kota, di layar televisi yang dilihat Fajar, Arini Wijaya sedang tersenyum, menggunting pita peresmian sebuah rumah sakit anak gratis yang didanai penuh oleh yayasannya. Lukisannya benar-benar telah menjadi indah. 20 tahun kemudian, lobi utama Wijaya Corp Tower berkilauan. Lantai marmer impor memantulkan cahaya lampu kristal yang megah. Disinilah pusat kerajaan bisnis yang kini merambah 3 benua. Seorang pria muda berusia 25 tahun berdiri tegap di depan lift. Dia mengenakan kemeja batik slim fit yang rapi dan celana bahan. Penampilannya bersih, profesional, namun matanya memancarkan ketajaman yang tak biasa. Namanya Fajar. Dia bukan lagi bocah dekil dari kolong jembatan. 10 tahun lalu, ayahnya, Bima Pratama, meninggal dunia karena TBC akut di gubuk kumuh mereka. Kematian ayahnya menjadi titik balik. Fajar muak. Dia belajar mati-matian, mengambil program kejar paket C, dan bekerja serabutan apa saja, dari kuli bangunan hingga pelayan kafe, untuk keluar dari neraka itu. Dia berhasil. Dia mendapatkan beasiswa di sebuah akademi bisnis kecil, lulus dengan predikat terbaik, dan kini bekerja sebagai staf junior di departemen pengadaan sebuah perusahaan vendor yang menjadi rekanan Wijaya Corp. Rania, ibunya, kini tinggal di rumah kontrakan sederhana yang dibiayai Fajar. Wanita itu tidak lagi mencuci. Tapi mulutnya masih sama pahitnya, dan setiap hari dia meracuni Fajar dengan cerita masa lalu, tentang bagaimana Arini Wijaya menghancurkan hidup mereka dan mencuri takdir mereka. Fajar tahu nama itu. Dia telah mematri nama itu di otaknya. Lift berdentang. Fajar masuk, membaur dengan karyawan lain. Dia ada di sini untuk rapat vendor. Rapat berjalan lancar. Fajar lebih banyak diam, mengamati, dan mencatat. Saat rapat selesai dan dia berjalan keluar dari ruangan, dia melewati sebuah koridor yang disebut Hall of Founders. Di dinding, terpajang potret-potret besar. Matanya langsung terkunci pada satu potret. Wanita di foto itu tampak berusia 60-an, namun masih memancarkan aura kekuasaan dan keanggunan yang luar biasa. Senyumnya tenang. Arini Wijaya. Wanita yang di TV 20 tahun lalu, wanita yang dibicarakan ayahnya dengan penuh penyesalan, dan wanita yang disebut ibunya sebagai iblis. Beliau inspirasi saya. Sebuah suara lembut terdengar di sampingnya. Fajar menoleh. Seorang wanita muda seusianya, mungkin sedikit lebih muda, berdiri di sampingnya, ikut menatap potret itu. Wanita itu cantik, dengan aura cerah dan pendidikan tinggi yang tak bisa disembunyikan. Ibu saya, lanjut wanita itu, tersenyum ramah. Dia membangun semua ini dari nol. Sebenarnya, dari kehancuran. Fajar merasakan jantungnya berdebar kencang. Ibu? Anda? Ah, iya. Saya Alika. Wanita itu mengulurkan tangan. Saya mengurus yayasan di sini. Anda pasti dari vendor rekanan, kan? Saya lihat Anda di ruang rapat tadi. Fajar menjabat tangan itu. Dingin. Fajar, jawabnya singkat. Fajar, Alika mengulang namanya. Senang bertemu dengan Anda. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Alika tersenyum sekali lagi, lalu berjalan anggun menyusuri koridor, meninggalkan Fajar yang masih mematung. Fajar, putra seorang pemulung, baru saja berjabat tangan dengan Alika, putri angkat seorang ratu. Dua dunia yang seharusnya tidak pernah bersentuhan, kini telah bertemu. Fajar menatap kembali potret Arini. Lalu dia menatap tangannya sendiri, tangan yang baru saja dijabat Alika. Dia telah berhasil masuk. Dia akhirnya berada di dalam gerbang istana. Dia berbalik, berjalan menuju lift, bukan dengan kebencian, tapi dengan sebuah rencana.
Sebuah senyum tipis yang dingin, yang sangat mirip dengan senyum seseorang 20 tahun lalu, terukir di bibirnya.